Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nanda Saputri, NIM B1B221029, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang trias politika dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Kekuasaan presiden antara tak terbatas dengan tidak terbatas. Suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila suatu negara tersebut terdapat suatu wilayah atau daerah teritorial yang sah, yang mana di dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat, serta diberikan kekuasaan yang sah untuk mengatur para rakyatnya. Kekuasaan yang sah artinya bahwa pemerintah yang berdaulat adalah merupakan representasi dari seluruh rakyat dan menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat. Kekuasaan adalah wewenang atas suatu atau untuk menentukan, memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya. Dalam hal ini, pemerintah menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat. Artinya, bahwa berdasarkan konsensus yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah disepakati bahwa rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memerintah, mewakili, dan mengurus urusan pemerintahan. Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering dikenal dalam istilah trias politika, di mana trias politika berasal dari bahasa Yunani, yakni tri yang berarti tiga, as yang berarti poros atau pusat, dan politika yang berarti kekuasaan. Adapun definisi dari trias politika adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 macam kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif dalam kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Penerapan trias politika dalam pemerintahan membuat kekuasaan penyelenggara negara tidak absolut, karena terpilah menjadi beberapa lembaga yang saling mengawasi. Konsep trias politika dicetuskan oleh Montesquieu, teori pemisahan kekuasaan yang menyebutkan kekuasaan negara mesti dipisahkan menjadi beberapa bagian. Dengan pemisahan orang dan fungsinya, menjadikan kekuasaan tidak mutlak dan kemungkinan di antara bagian saling bekerja sama. Kekuasaan yang diberikan absolut pada seseorang atau lembaga berpotensi terjadi penyalahgunaan dalam prakteknya. Trias politika sering ditemukan pada negara yang menganut demokrasi. Namun, pada perjalanannya, teori ini mengalami pengembangan. Dalam prakteknya, pembagian kekuasaan tidak terbatas pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Trias politika di Indonesia sebelum amandemen. Indonesia salah satu negara yang menerapkan trias politika tidak murni, baik sebelum atau sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jumlah lembaga penyelenggara negara tidak terbatas pada MPR, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung atau MA.
masih ada lembaga yang turut berperan sebelum amandemen. Lembaga negara terdiri dari MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. DPA memegang kekuasaan konsultatif dan Bapak Pengebuk kekuasaan eksaminatif. MPR dan DPR selaku legislatif memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Presiden sebagai eksekutif memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Mahkamah Agung bertugas dalam mempertahankan undang-undang dan sekaligus berkuasa untuk mengadili apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan konsultatif yang dipegang DPA memberikan kewenangan untuk memberi nasihat dan pertimbangan kepada eksekutif. BPK menjadi pemangku kekuasaan eksaminatif yang bertugas melakukan pengawasan terhadap keuangan negara. Selanjutnya, trias politika di Indonesia setelah amandemen. Ada perubahan pemegang kekuasaan di Indonesia setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jumlah lembaga negara ditambah sehingga proses pelaksanaan kekuasaan dan pengawasan lebih kuat. Ada 8 lembaga negara dalam sistem pemerintahan, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, BPK, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Pemenang fungsi legislatif dalam MPR, DPR, dan DPD. Anggota DPD dipilih dalam pemilu dan merupakan perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. DPD berhak ikut duduk dalam pembahasan dan penetapan undang-undang. Pengampu fungsi eksekutif tetap berada di tangan Presiden. Jika sebelum amandemen Presiden dipilih oleh anggota MPR lewat suara terbanyak, maka setelah amandemen Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dapat mengangkat menteri-menteri untuk membantu kerja Presiden dalam kabinet. Selanjutnya, fungsi yudikatif ditangani oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki peranan dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung sekaligus menjaga marwah kehakiman, termasuk perilaku para hakim. Sementara Mahkamah Konstitusi bertugas melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang sebelumnya tugas ini ditangani oleh MPR. Fungsi eksaminatif berada di tangan BPK. Lembaga ini akan selalu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Trias politika menjadi sebuah langkah baik menjalankan sistem pemerintahan dan efektif. Ketidakkekuasaan yang absolut dapat mencegah ketiadaan kekuasaan absolut, dapat mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan rakyatnya. Meski demikian, rakyat juga perlu mengawasi jalannya lembaga-lembaga negara saat ditemukannya indikasi saling kerjasama untuk menetapkan kebijakan yang merugikan. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di Indonesia berada dalam konsep pembagian kekuasaan. Montesquieu yang hanya terdiri dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tetapi di Indonesia terdapat juga kekuasaan eksaminatif yang berfungsi untuk memeriksa keuangan negara yang dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Notaris
diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang secara struktural merupakan pemegang kekuasaan eksekutif karena merupakan jabatan yang diangkat presiden untuk presiden sesuai dengan pasal 17 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Meskipun demikian, notaris tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah layaknya pegawai negeri sipil, tetapi hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya untuk dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Hubungan antara menteri dengan notaris terikat dengan adanya asas ketidakberpihakan karena menteri sebagai pejabat negara harus tunduk kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau selanjutnya disingkat dengan AUPUB, dengan memberikan 8 asas AUPB pada pasal 10 ayat 1, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Notaris juga dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2014. Di samping notaris juga tergolong sebagai pejabat negara sesuai dengan pasal 2 angka 7 Undang-Undang ASN nomor ASN-JO pasal 112 huruf I Undang-Undang KKN. Implikasi terhadap tindakan notaris yang tidak menjaga kemandirian dan ketidakberpihakannya dalam diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan tingkat perbuatannya, rekomendasi dari majelis pengawas dan keputusan dari menteri. Ketiga, lembaga negara tersebut terikat dengan prinsip checks and balance. Artinya, mereka saling mengontrol dalam hubungan sederajat. Hal ini seringkali menimbulkan gonjangan dalam hubungan kerja, sehingga reposisi hubungan kerja di antaranya menjadi agenda pembahasan dalam amandemen Undang-Undang 1945. Tujuannya ialah untuk memperkuat tuntutan bagi kemandirian kekuasaan kehakiman. Setelah mengalami reposisi hubungan para lembaga negara, ini masih terus mengalami pasang surut hingga saat ini. Ketiganya tidak serta-merta memiliki format hubungan yang ideal. Meskipun demikian, ketiga lembaga negara ini sudah memiliki konsep yang lebih teratur. Kasus saling mempengaruhi, mendominasi, atau bahkan menjadi boneka pemerintah sudah mulai membaik dibandingkan Orde Baru dahulu. Contohnya, masa Orde Baru membuat kedudukan eksekutif menjadi sentral, legislatif atau yudikatif tidak berkuasa untuk meluruskannya. Namun, saat ini kekuasaan legislatif dan eksekutif sudah ditegaskan sehingga legislatif menjadi kebebasan untuk meminta pertanggungjawaban kerja kepada eksekutif. Begitupun dengan yudikatif yang diberi kekuasaan untuk mengawasi kinerja pemerintah. Ketiganya pun bekerja sama dalam berbagai urusan pemerintahan,
seperti perihal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang membahas mengenai pembangunan. Legislatif selaku pencipta undang-undang tersebut, sedangkan eksekutif sebagai pelaksana yang memastikan pembangunan di Indonesia berjalan sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang. Kemudian yudikatif akan mengawasi apakah eksekutif sudah melakukan tugas pembangunannya dengan baik dan tidak melanggar undang-undang. Dari contoh singkat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan kerja di antara ketiganya sangatlah tebal, saling mempengaruhi kelancaran kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sekian dari saya untuk materi TDS politik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.